Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para semua sahabat-sahabat, teman-teman, khususnya seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyaksikan video saya pada hari ini, tanggal 4 Desember 2020. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi saat ini di negara kita. Beberapa hari kemarin, salah satu beredarnya pernyataan dari Papua Barat yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Itu artinya kalau sudah mendeklarasikan kemerdekaan, berarti Papua Barat lepas dari NKRI. Nah, di sini saya akan menyampaikan, karena saya melihat belum ada respon dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden, ya. Belum ada pun juga respon dari Panglima TNI dan Kapolri. Untuk itu saya mempertanyakan kepada Bapak Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, kenapa Papua Barat yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan tidak ada respon dari Bapak Presiden dan juga Bapak TNI dan Polri? Apakah ini harus dibiarkan saja? Dan kalau memang ini harus dibiarkan saja, Papua dibiarkan saja lepas dari NKRI, ya, Bapak Presiden pun harus memberikan pernyataan bahwa Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan ya sudah setuju dengan lepasnya Papua Barat dan NKRI. Nah, sementara kita menginginkan sebagai rakyat Indonesia, Papua Barat jangan lepas dari NKRI. Papua adalah tetap berada dalam NKRI. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan besar saya, beberapa ormas yang selalu berkuar-kuar, yang selalu mengatakan NKRI harga mati, yang sudah mengklaim dirinya yang paling Pancasialis, ya, yang paling Pancasila. Nah, ini saya belum melihat pergerakan orang-orang yang sudah berkuar-kuar NKRI harga mati. Ini khususnya GP Ansor dan Bansar, ya, ini yang selalu memberikan pernyataan apabila ada salah satu oknum atau ormas yang mengancam NKRI, mereka akan menjadi garda terdepan untuk melawan. Nah, sekarang ini Papua sudah mendeklarasikan kemenangan, kemerdekaan. Apa respon dari GP Ansor dan Bansar? Ya, apa responnya? Kalau kalian mengklaim kalian itu NKRI, mengatakan NKRI harga mati, kalian sebagai salah satu garda terdepan untuk membela NKRI ketika ada yang mengrongrong, yang mestinya kalian harus ambil tindakan, ya. Mestinya kalian harus berangkat ke Papua, ya. Mestinya kalian harus berangkat ke Papua, ya. Bagaimana kalian bisa mengamankan OPM, ya, itu. Begitu juga pada Panglima TNI, instruksikanlah kepada TNI, Kapolri juga begitu, instruksikan kepada Brimob, ayo berangkat ke Papua, ya, amankan Papua.
Papua tidak boleh lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Papua tetap menjadi menjadi provinsi yang berada di wilayah NKRI, ya. Karena apabila Papua lepas dari NKRI, maka tidak menjamin provinsi-provinsi lain akan bisa juga ikut untuk bisa dari NKRI, ya. Kalau Papua dibiarkan saja tanpa ada respon dari pemerintah untuk mengatasi, untuk berupaya mengamankan Papua agar Papua benar-benar tidak berlepas dari NKRI, saya tidak menjamin, bahkan saya bisa menjamin juga bahwa provinsi-provinsi lain bisa-bisa akan ikut jejak Papua untuk bisa dari NKRI. Dan sudah pasti juga mungkin rakyat Aceh ya kemungkinan besar mungkin bisa mengikut Papua untuk bisa dari NKRI. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, yuk, saya sebagai rakyat Indonesia sangat prihatin sekali dengan apa yang terjadi dengan kondisi negara kita sekarang ini. Saat ini kita semua disibukkan dengan kepulangan Habib Rizik Syihab. Pemerintah bersama semua jajaran menteri, bahkan TNI dan Polri hanya sibuk mengurus satu orang, yaitu Habib Rizik Syihab ketika pulang dari Arab. Ya, padahal kenyataan realita yang kita lihat di lapangan, Habib Rizik itu tidak melakukan kesalahan. Ya, coba aja berpikir secara logika. Posternya saja, ya, spanduknya saja dipasang, kenapa itu menjadi satu ancaman bagi NKRI? Ini kan lucu, ya, lucu ini. Karena apa? Secara logika tidak masuk di akal. Kok bisa itu spanduk baliho itu bisa mengancam NKRI? Nah, belum ada kita mendengar pernyataan dari Habib Rizik Syihab itu untuk mau mengganti Pancasila, ya, mau mendirikan negara di Republik ini, belum ada, ya. Justru Habib Rizik Syihab itu hanya mengajak kepada kita semua, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk revolusi akhlak. Dan ini tidak ada salahnya. Bukannya revolusi ini adalah salah satu janji kampanye Bapak Presiden, ya, yang mengatakan akan melakukan revolusi mental. Tetapi apa kenyataannya? Revolusi mental tidak ada, ya. Realisasi revolusi mental, ya. Maka dari itu, menurut saya pribadi selaku rakyat Indonesia, apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab itu untuk melakukan revolusi akhlak itu tidak ada salahnya, ya. Itu sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya. Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, ya, kita belajar untuk memperbaiki dari hal-hal yang sudah kita lakukan, ya. Dari yang salah kita memperbaiki kesalahan untuk kita menjadi lebih baik lagi, begitu. Karena memang manusia ini tidak lepas dari sebuah kesalahan dan kekhilafan. Nah, tentunya kita harus menyadari juga kalau kita merasa salah, kita banyak berbohong, banyak mengumbar janji namun tidak direalisasi janji-janji tersebut, maka sadari, akui kesalahan, ya. Maka kalau dari yang berbohong akan memperbaiki diri menjadi tidak berbohong, dan dimaksud yang revolusi akhlak. Saya pikir itu tidak ada salahnya. Nah, tentunya ya saya juga berpesan pada para ormas-ormas, ya, yang sudah mengklaim dirinya berkoar-koar NKRI harga mati itu, ya, kalian jangan cuma beraninya kepada Habib Rizik, beraninya hanya kepada baliho, ya.
begitupun kepala TNI ya, Pangdam ini. Kenapa cuman harus berani kepada baliho ya? Kenapa cuman ke Petamburan ya? Menghadapi Habib Rizik harus dengan personil yang lengkap dari Brimob ya sampai TNI. Karena saya berpikir Habib Rizik ini bukan tokoh yang mengancam NKRI. Tokoh benar, justru beliau ini adalah tokoh yang mempersatukan umat. Ya, belum ada satu tokoh yang bisa mempersatukan umat dalam bentuk jumlah yang jutaan. Bahkan tembus di 212 2019 kemarin itu tembus 7 juta di Monas. Penjemputan beliau juga ketika pulang dari Arab Saudi, menurut hitungan ada yang mengatakan sebagian itu tembus sampai 3 juta. Ini belum ada tokoh ya, belum ada satu tokoh pun yang bisa menyatukan umat seperti itu. Jadi saya berpikir Habib Rizik itu bukan adalah tokoh ulama yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Justru yang mengancam Republik Indonesia ini adalah OPM ya, yang sudah terang-terangan angkat senjata ingin merdeka berpisah dari NKRI. Mestinya ini yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI bersama seluruh TNI, begitupun Kapolri bersama seluruh Brimob ya. Ini yang harus perlu diselesaikan, bukan Habib Rizik ya. Jadi saya berharap kepada semua jajaran pemerintahan dan juga TNI dan Polri, mohon kasus Papua diselesaikan. Bapak Presiden, datanglah ke Papua, satukanlah kembali Papua agar Papua tidak lepas dari Republik Indonesia ya. Begitupun Panglima TNI, Kapolri, dampingilah Bapak Presiden untuk ke Papua. Kalau Bapak Presiden tidak bisa ke Papua, ya minimal Bapak Presiden memberikan instruksi lah kepada TNI dan Polri untuk mengamankan Papua agar OPM yang sudah angkat senjata menyatakan kemerdekaan itu mereka ditahan ya. Papua harus tetap menjadi wilayah yang berada di wilayah Republik Indonesia. Jadi untuk Banser ya, Banser juga ya, jangan cuman menjadi garda terdepan dangdutan ya, dan juga cuman garda terdepan jaga gereja ya. Jangan. Ini perlu, ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jangan cuman mau menyerang Habib Rizik ya, karena beliau itu adalah ulama, bukan ulama yang telah merusak Republik Indonesia ini, yang mengancam kedaulatan Republik ini. Tidak. Beliau adalah ulama yang selalu berpikir bagaimana Republik ini bisa aman dan damai ya, sehingga adanya beliau mengeluarkan statement untuk revolusi akhlak itu bukan menjadi suatu masalah ya, dan itu bukan menjadi suatu ancaman bagi Republik ini. Itu hal yang wajar dan kita harus mendukung pergerakan beliau yang ingin melakukan revolusi akhlak di Republik ini, agar seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang benar-benar betul-betul menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga kita berharap dengan adanya revolusi akhlak ini tidak ada lagi jiwa-jiwa pengkhianat di bangsa ini yang mencoba untuk menghancurkan bangsa ini ya. Kita ingin bangsa ini dikuasai oleh para komunis dan PKI. Kita tidak menginginkan kejadian-kejadian yang di tahun yang sudah berapa puluh tahun lewat itu bisa terulang lagi di negara ini. Jadi saya berharap kepada semua pemerintah, TNI dan Polri, yuk fokus mengurus masalah yang betul-betul yang sudah di depan mata mengancam NKRI ini. Itu yang perlu diurus ya. Jangan mengurus sesuatu yang tidak masuk di akal, seperti mengurus baliho itu kan tidak masuk di akal. Itulah perbuatan yang sangat lucu sekali itu
Ya dulu 2019 takut dengan kaos, ya sekarang takut dengan bola ini lah, sangat butuh sekali ini. Jadi sudahlah, berhenti sudah. Nah, mari kita bersatu kembali, satukan kita punya tekad dan ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang benar, negara yang bisa menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingatlah sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hukum yang saat ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ayo, apapun yang kita lakukan semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya berharap kepada kita semua, khususnya di pemerintahan, ya, tegakkanlah keadilan saya, ya, karena ingat setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Kita pertanggungjawabkan, kalau bukan di dunia, kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, karena biar manapun kita semuanya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah kembali kepadanya, maka semua kita akan pertanggungjawabkan. Itu berhenti sudah untuk mengeluarkan isu-isu yang tidak ada benarnya, yang telah meresahkan masyarakat. Berhenti sudah, ya. Jangan hanya fokus mengurus Habib Rizik yang tidak mengancam kedaulatan Republik Indonesia ini. Fokus kepada yang sudah benar-benar mengrongrong NKRI. Fokus kepada orang-orang yang sudah berniat untuk merubah Pancasila, untuk mengganti Pancasila. Itu yang perlu ditindaki. Ya, bukan menindaki orang-orang, bukan menindaki ulama yang tidak bersalah, dicari-cari kesalahannya agar bisa terjerat hukum, sehingga beliau bisa ditahan. Sehingga kalian berpikir umat akan semakin lumpuh apabila tidak ada lagi tokoh yang mempengaruh untuk menyuarakan kebenaran. Itu sangat jauh sekali. Ketika tokoh ulama ditahan yang menyuarakan kebenaran, umat itu akan semakin marah, semakin kuat, dan semakin bersatu. Umatlah yang akan melawan kezaliman ini, dan kami yakin hanya tinggal menunggu waktu saja kezaliman ini akan selesai dan kezaliman ini akan berakhir. Hanya tinggal menunggu waktu saja, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu akan berakhir dan akan musnah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Hargawati.